Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2406 Pertemuan Tiga Orang Suci. Minum. Di tengah suara yang hidup, malam tiba dengan tenang. Memantulkan cahaya bintang, perjamuan tidak berakhir, tetapi semakin banyak mereka minum, semakin kuat jadinya. Para biksu wanita di Dacu sangat pengertian, dan mengorbankan mutiara satu demi satu, dan menerangi gerbang surga Dacu di bawah bulan, seolah-olah mereka putih hari itu normal, jamuan makan yang baik telah berubah menjadi jamuan malam. Namun, perjamuan malam ini cukup bersejarah, ini adalah pertama kalinya dunia manusia dan dunia bawah bergabung, pemandangan sebesar itu belum pernah terlihat dalam sejarah surga. Oleh karena itu, Dacu di malam hari tidak hanya tidak damai, tetapi juga lebih semarak. Ye Chen tidak berhenti, dia masih berjalan sambil memegang toples anggur. Dia melihat Qin Meng Yao, datang ke Dacu, dan meraih tangan Jining Suang, seolah bertanya tanpa henti, setiap kata tidak dapat dipisahkan dari Zhao Yun, dia sangat merindukan orang itu. Jining Suang tersenyum ringan, mengetahui segalanya, dan menarik terlalu banyak pendengar mereka tergerak oleh pengalaman Dongshen Yaoqi, dan juga dikejutkan oleh kekuatan Zhao Yun, yang mampu melawan Ye Chen dengan pijakan yang sama. Chu Ling dan Chu Xuan juga ada di sana. Sebagai mantan Dewa Jembatan Naihe, Chu Ling tampaknya telah menjadi teman Tao. Ye Chen menuangkan anggur sepanjang jalan, dan dia memperkenalkan sepanjang jalan. Dia mengakui tuan rumah Yan Luo, sampai ke hantu kecil dunia bawah. Gadis-gadis itu hanya bisa menghela nafas, karena Chu Ling berkata bahwa mereka juga ingin berkeliling dunia bawah. Dan orang-orang di dunia bawah semakin malu. Siapa sangka Dewa Jembatan Naihe saat itu sebenarnya adalah dari istri Dacu dan Ye Chen. Terlalu banyak orang yang tidak tahu tentang hubungan ini. Sambil menghela nafas, aku tidak bisa menahan lidah, diam-diam mengatakan bahwa Kaisar terlalu kejam saat itu, malapetaka cinta menyebabkan banyak masalah di dunia bawah, berapa banyak tekanan yang harus ditanggung Ye Chen saat itu, tempering dari tubuh suci, jika dia tidak keluar, dia akan pergi, begitu keluar, itu langsung menyerang emosi yang paling lemah. Jika tidak, akan sulit bagi Ye Chen untuk melewati kesengsaraan cinta, apalagi menembus 6 alam reinkarnasi. Dari sudut pandang ini, tindakan Kaisar saat itu sangat bijaksana. Perjamuannya meriah, dan para junior adalah yang paling aktif. Ye Ling tampaknya telah menjadi kakak perempuan, memegang Ye Fan kecil di satu tangan, dan Yang Lan kecil di tangan lainnya, memimpin sekelompok adik laki-laki, berlarian, sekelompok lelaki kecil, selalu ingin tahu melihat orang-orang dari dunia bawah. Terutama juri, Wu Chang hitam putih, Niu Tumamian dan Meng Po akan selalu dikelilingi orang, seperti melihat monyet, masing-masing memiliki mata besar yang bersinar. Hakimnya malu, dan hitam putih juga memalukan. Tidak mungkin, siapapun yang membuat mereka terlalu terkenal akan selalu digunakan oleh orang biasa untuk menakut-nakuti anak-anak. Sekarang mereka bisa melihat orang sungguhan, yang tidak bisa penasaran, dan memang benar, seperti yang dikatakan rumor, bahwa mereka semua galak dan ganas. Mereka yang tidak berani berbicara takut diculik. Jangan berlarian, teruskan. Ye Ling terlihat seperti kakak perempuan, tapi dia sama sekali tidak memiliki keagungan seorang kakak perempuan. Dia eksentrik, dia sama sekali tidak ada duanya dalam hal main-main, dan dia juga dikenal baik oleh ayahnya dalam hal membuat onar. Omong-omong, dia dianggap setengah orang dari dunia bawah, karena ketika Chu Ling meninggal, dia mengandungnya. Hal-hal seperti itu, sejauh ini, masih membuat orang menghela nafas. Orang-orang di keluarga mereka semua adalah pelaku kejahatan. Melihat Ye Ling, Ye Fan dan Yang Lan, para dewa besar dunia bawah telah mengungkapkan emosinya berkali-kali. Tidak hanya orang-orang dari dunia bawah, biksu dari semua surga pergi ke Yunfeng, dan mereka semua sama. Ada tubuh suci kuno, tubuh peri Yaoqi, tubuh peri tertinggi, tubuh roh Dao, tubuh roh misterius, tubuh roh suci, surgawi bintang jahat, dan momok tubuh. Terlalu banyak garis keturunan yang menakutkan berkumpul dalam satu keluarga. Jika mereka semua tumbuh, itu akan lebih menakutkan daripada warisan cara Kaisar. Siapa yang berani memprovokasi itu? Entah kenapa, suasana jamuan berubah,
dengan sentuhan kesedihan. Meja anggur yang dilewati Ye Chen terlalu banyak orang kuat dari dunia bawah, yang minum sendirian dan mabuk. Ada terlalu banyak orang seperti itu. Kebanyakan dari mereka adalah hantu para tetua, dan kebanyakan dari mereka adalah mereka yang telah kembali ke kampung halamannya. Kenyamanan jiwa adalah waktu liar yang langka. Di atas meja anggur, Anda dapat melampiaskan emosi yang telah lama terpendam ke hati Anda. Konten perubahan masa lalu, semua ingatan adalah air mata. Ye Chen terdiam, hanya menjadi peminum yang pendiam, dan beberapa kali, dia diseret oleh jenderal tua itu, seperti mendiang kakek, menarik cucunya, berbicara tentang masa lalu kuno, kata-katanya tercekat, penuh dengan air mata. Jalan tanpa akhir adalah waktu yang terbuang percuma. Untuk ini, Ye Chen akan mendengarkan dengan tenang, mungkin, suatu hari nanti, dia akan menjadi orang yang kesepian seperti para jenderal hantu tua ini, mengingat sendirian. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan perjamuan yang meriah menjadi lebih sunyi, satu demi satu, orang-orang yang kesepian dan mabuk tertidur di atas meja anggur, dan banyak dari mereka pergi jauh dengan kendi anggur, pergi ke kampung halaman mereka lihat, tahun-tahun tanpa akhir, sungguh rindu. Mengapa? Ye Chen menghela nafas lagi, berbalik diam-diam, dan berlari ke sisi Dacu, mencari Di Huang. Namun, di tengah perjalanan, pria itu kembali mengubah arah dan pergi ke Heng Yue. Di tengah malam, dia memasuki kamar Santa Perawan. Setelah itu, kecantikan yang sedang tidur Zheng Xiang dibawa keluar olehnya, jarang pergi menemui Kaisar Huang, mereka semua adalah tubuh suci, hanya ada 3 tubuh suci di era ini, jadi mereka harus berkumpul. Apakah kamu sakit? Tubuh suci wanita digendong, wajah kecilnya sangat gelap, matanya yang besar menyala, dan dia sedang bermimpi indah. Dia diangkat dari tempat tidur tanpa alas kaki. Aku akan melihat tubuh suci senior, bagaimana aku bisa merindukanmu? Ye Chen berkata sambil terkekeh, tubuh suci wanita suka melihat wajahnya hitam, dan dia juga suka melihat tubuh suci wanita menjadi gila, tidak peduli betapa lucunya dia terlihat. Orang suci wanita itu berhenti berbicara, takut jika dia melanjutkan, dia akan marah sampai mati. Kamu pergi menemui Di Huang. Ada apa dengan wanita tuaku? Kamu melakukannya dengan sengaja, kamu akan gatal jika kamu tidak menjemputku ke atas. Tuan Muda Ye tidak menganggapnya serius, melangkah maju dengan punggung lurus, dia ingat dibawa oleh santo wanita saat itu dan berlari kemana-mana. Maka Anda harus merasa bangga. Jika Anda mengatakan bahwa wali perempuan memiliki hati yang besar, dia bisa tertidur hanya dengan digendong seperti itu, dengan tangan dan kakinya terkulai, dan dia lebih terlihat seperti kelinci jika dilihat dari kejauhan. Tidak lama kemudian, Ye Chen muncul lagi di hutan bunga persik di dunia fana. Di Huang ada di antara mereka, duduk di bawah pohon tua, diam-diam mengukir ukiran kayu, dan yang diukirnya adalah permaisuri Donghua. Zisuan duduk di sampingnya, seperti patung es, diam-diam memperhatikan Di Huang, meskipun dia adalah sisa jiwa, tapi yang terungkap di matanya yang indah adalah kelembutan seorang wanita. Saya tidak tahu apakah itu milik permaisuri atau miliknya. Yue Sang mencintai Di Huang, jadi mengapa bukan dia? Kedatangan Ye Chen memprovokasi mata Zixuan ke samping. Melihat Tuan Muda Ye memegang tubuh suci wanita, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Itu adalah tubuh suci wanita, yang sangat dekat dengan tubuh suci wanita Dacheng. Di Huang dan Kaisar Agung, tidak ada yang menjadi lawan dalam pertempuran solo. Sekarang, tetapi dibawa oleh Ye Chen, adegan itu benar-benar melanggar hukum. Dibandingkan dengan yang lain, Di Huang jauh lebih tenang, dia telah melihat perilaku kencing Ye Chen sejak di dunia bawah, bagus untuk menggendongnya seperti ini, tapi alangkah baiknya jika dia tidak menahannya untuk buang air kecil. Aku telah melihat leluhurku. Ye Chen meletakkan tubuh santo wanita itu, dan membungkuk dengan tangannya. Itu adalah santo wanita, yang menguap, melirik Di Huang, lalu menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, memeluk lututnya, dan terus tertidur, tampaknya masih terjaga. Tunggu sebentar, jawab Di Huang sambil tersenyum, terus mengukir ukiran kayu. Jangan terburu-buru. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan kendi, dan minum sambil memandangi hutan bunga persik. Kadang-kadang, dia juga lari ke tubuh suci wanita, hanya untuk bersenang-senang. Mengapa dia tidur di tengah malam? Berteriak, makan seperti itu, dan tidur seperti itu. Setiap kali pada saat ini, santo wanita itu akan menghentakkan kakinya dengan cemas, dan berkata dengan sangat manis.
Dan pemandangan di hutan bunga persik ini juga memiliki makna sejarah. Sejak zaman kuno, tubuh suci telah dari generasi yang berbeda, tetapi di era ini, sebenarnya ada 3 tubuh suci yang berkumpul di hutan persik kecil di dunia fana ini. Kelas semi-kaisar yang belum melewati malapetaka kekaisaran, 2 pria dan 1 wanita, peristiwa besar semacam ini belum pernah didahului sejak zaman kuno, itu bisa disebut sebagai adegan mitologi. Zixuan sedang kesurupan, tapi dia adalah saksi dari adegan sejarah ini. Jika Hongyan dan Ye Chen diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi orang suci yang hebat di tahunnya. Bayangkan saja, betapa mulianya era ini jika ketiga orang suci dari alam Dacheng hidup bersama dalam kehidupan yang sama, dan itu pasti akan lebih kuat dari era Kaisar Xianyu. Meskipun tidak ada Kaisar Agung, ada 3 eksistensi yang lebih menakutkan dari Kaisar mereka bertiga juga bisa membalikkan keadaan. Sayang sekali dia masih tidak bisa melihat melalui tubuh suci wanita. Dia juga mendengar tentang alam spiritual saat itu, tetapi dia tidak tahu mengapa tubuh suci wanita membantu iblis, dan mengapa itu adalah musuh surga. Dia bahkan lebih penasaran dengan hubungan antara musuh Ye Chen dan Hongyan. Teman lama. Masih seorang kekasih, dia lebih suka situasi ketiga, dan juga berharap Ye Chen dan Hongyan bisa menikah bersama, tetapi jika mereka tidak seragam, kombinasi ekaristi dan ekaristi juga dapat menciptakan garis keturunan yang lebih menakutkan. Setelah setengah batang dupa, saya melihat Di Huang menyimpan pisau pahatnya, dan dia mengukir wajah peri permaisuri dengan sangat jelas. Ye Chen tidak lagi memegang tubuh suci wanita, bergegas, dan mengorbankan api peri. Di Huang mengumpulkan ukiran kayu, lalu berdiri, melemparkan metode rahasia, dan menangkap jejak jiwa dari api peri, dan itu hanya jejak, lebih tipis dari sehelai rambut, hampir tidak terlihat. Itu adalah jiwa Nian Wei, dengan hampir tidak ada kekuatan jiwa, bergoyang tertiup angin. Melihat jiwa dari kehidupan ini, Ye Chen tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Seorang wanita kurus hanya memiliki sedikit jiwa, dan rasa bersalah yang mendalam memenuhi hatinya. Di Huang telah melambaikan tangannya, dan ada lentera teratai di telapak tangannya, seluruh tubuhnya berwarna hijau zamrud, terukir dengan pola peri kuno, diwarnai dengan cahaya peri yang indah, diubah dari teratai, dan dalam keadaan setengah senjata ajaib. Kemudian, jejak jiwa Nian Wei dimasukkan ke dalam lampu teratai, berubah menjadi nyala api kecil, sangat lemah, bergoyang tertiup angin, dan bersinar dengan lingkaran ungu redup. Ye Chen tidak melihat ke samping, dan matanya juga sedikit menyipit, terlihat bahwa jejak jiwa Nian Wei sedang mengumpulkan kekuatan jiwa, dan lampu teratai bahkan lebih berkedip dengan cahaya peri, menutrisi jiwanya. Singkirkan, jangan biarkan dia melihat matahari. Di Huang berkata, menggantung lentera teratai di udara, dalam 1 tahun lagi, aku akan menyatukan kembali 3 jiwa dan 7 jiwaku, dan kembali ke dunia. Terima kasih kamu, senior. Ye Chen melangkah maju, menerimanya dengan hati-hati. Lampu teratai ini adalah lampu ajaib untuk menutrisi jiwa, secara bawaan menyatu dengan kekuatan jiwa, sekali menutrisi jiwa, hanya masalah waktu sebelum Nian Wei dibangkitkan. Siapa itu? Di sini, Di Huang telah melihat tubuh suci wanita, seperti Ye Chen sebelumnya, tanpa menyipitkan mata, sepasang mata emas yang seharusnya bersinar, tidak ada gelombang di sumur kuno. Mendengar ini, Ye Chen dan Zixuan juga berbalik, ingin tahu jawabannya juga. Baiyuan bahkan tidak berani berbicara seperti itu kepadaku, kamu lebih menjanjikan daripada dia. Orang suci wanita itu tidak mengangkat kepalanya, keduanya memegang buah spiritual di tangan mereka, dan mereka menguburkan kepala di mulut mereka untuk makan. Di Huang tetap diam, matanya berkedip dengan makna yang dalam. Seperti yang dia duga, usia tubuh suci wanita lebih awal dari generasi pertama tubuh suci, Baiyuan, dan senioritasnya jauh di luar imajinasi, setidaknya, lebih tinggi. Daripada Kaisar Dunia Bawah masih tinggi, jika tidak, Kaisar Hades tidak akan melihatnya. Itu sebabnya dia tidak bisa mengetahuinya, dan dia bahkan lebih penasaran dengan asal-usul santo wanita itu. Tanpa sadar, dia menyipitkan matanya sedikit, berusaha sebaik mungkin untuk melihat tubuh suci perempuan, yang tidak berbeda dengan tubuh suci laki-laki, dan itu adalah tubuh suci bawaan, bukan jenis yang menjadi biksu. Aku berkata Xiao Hong. Setiap orang adalah tubuh suci, jangan sembunyikan. Itu menyakitkan perasaan. Ye Chen menyingkirkan pot anggur, mengambil buah spiritual lainnya, dan bersiap untuk memberikannya kepada seseorang.
Tanpa diduga, tubuh suci wanita menjadi gila, dan buah roh yang belum dimakan terlempar dengan lambaian tangannya setiap kali dia mendengar kata, Xiao Hong, terutama dari mulut Ye Chen, dia menjadi sangat marah. Senior, mengapa kamu tidak mencoba mencari jiwa? Kata Ye Chen melalui transmisi suara. Tidak berguna. Di Huang menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia adalah tubuh suci yang agung. Jika dia mencari jiwa, mengapa dia harus melakukannya? Tampilan sebelumnya lebih misterius daripada mencari jiwa, tetapi dia tidak melakukannya. Melihat petunjuk sekecil apapun, atau dengan kata lain, jiwa tubuh santo wanita ada batasannya, bahkan jika kaisar datang, dia mungkin tidak dapat menemukannya. Jadi, aku hanya bisa menggunakannya dengan kuat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan mengeluarkan labu kecil dari dadanya, yang berisi obat ajaib spesialnya, produk spesial Dacu. Di Huang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dengan jentikan tangannya, santo wanita itu tertidur lelap. Zixuan juga masuk akal, dan mengorbankan lapisan awan untuk melindungi teratai merah. Dia adalah manusia saat ini, jadi dia tidak bisa masuk angin. Yang paling penting adalah dia memiliki keibuan yang kuat, dan santo wanita sangat lucu. Ye Chen mengalami batuk kering, dan Ma Liu mengambil produk khusus, jelas Di Huang menolak untuk menggunakan cara ini. Adapun tubuh suci wanita, dia juga berkata tanpa daya bahwa dia memang berpangkat sangat tinggi, dan bahkan Di Huang tidak memperhatikannya, dan dia tidak mengatakan apa-apa ketika ditanya. Namun, justru karena ini semakin membuktikan misterinya, dan di zamannya, pasti ada keberadaan di luar Kaisar Agung, dan dia telah melihat apa yang terkuat, jadi dia tidak bisa melihat Dewa Huang. Bisakah senior membatalkan mantra terlarangnya? Ye Chen memandang Di Huang. Menghancurkan kutukan dengan sia-sia akan merusak fondasinya, Di Huang berkata dengan acuh tak acuh, dan dia tidak berpikir untuk mengangkat kutukan untuk tubuh suci wanita. Setidaknya, dia harus mencari tahu asalnya terlebih dahulu, dan memastikan posisinya terlebih dahulu. Saya pikir ini akan baik, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, tetapi dia tidak bisa membatalkannya sekarang. Dengan temperamen santo wanita, setelah tingkat kultivasinya pulih, dia akan menjadi orang pertama yang menghadapinya. Selain itu, jika kutukan terlarang dilemparkan, bagaimana jika dia secara tidak sengaja membiarkannya melarikan diri? Saat dia bergumam, Di Huang mengeluarkan kursi naga giok putih dari lautan pikirannya. Kursi naga di bawah bulan penuh kecemerlangan, di bawah cahaya senja sangkar, ada aliran Dao Yun yang tidak bisa dijelaskan, dan ada juga aroma samar wanita baik Dao Yun dan wewangian wanita adalah perubahan hidup. Di Huang berdiri dengan tenang, memandangi kursi naga dengan tenang, dia sama penasarannya dengan rahasia surga kuno, dan kursi naga ini mungkin bisa membuka sebagian dari rahasia kuno. Tiba-tiba, dia menggunakan metode deduksi rahasia, menggunakan Dao Yun yang tersisa di kursi naga untuk berevolusi sepenuhnya, dan melacaknya selangkah demi selangkah. Sumber Dao Yun secara alami adalah komandan surga kuno. Ye Chen tetap diam, begitu pula Zixuan, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, hutan bunga persik menjadi sunyi senyap. Teknik rahasia deduksi Di Huang tampaknya melibatkan hukum, sehingga kelopak persik yang terbang tetap di udara, dan bahkan angin sepoi-sepoi juga membeku. Melihat adegan ini, Ye Chen sedikit mengernyit, seolah pikirannya abadi. Namun, hukum yang disentuh oleh Di Huang tidak ada hubungannya dengan hukum waktu, tetapi kekuatan deduksi tertentu yang mengganggu alam semesta yang sudah mapan dan mengembalikan tanah ini ke asal aslinya. Bersenandung. Bersenandung. Karena deduksi Kaisar Huang, kursi naga berdengung dan bergetar, hendak meledak, dan tidak tahan dengan kekuatan deduksi Di Huang. Lagi pula, itu bukan tuannya, dan tidak memiliki kekuatan ilahi yang menembus langit dan bumi. Pergi menemui Di Huang, alisnya berkerut rapat, dan wajahnya menjadi pucat. Sepertinya dia menderita serangan balik dari suatu tempat. Bukan karena kursi naga itu kuat, tetapi pemilik kursi naga itu kuat. Lebih dekat ke akar Dao Yun, semakin kuat serangan baliknya, kuat, bahkan tubuh sucinya yang agung tidak cukup untuk dilihat. Zixuan kaget, dan Ye Chen juga kaget, betapa kuatnya pemilik kursi naga itu. Episode 2407 melihat kesengsaraan Kaisar lagi. Hutan bunga persik di bawah bulan sepi seperti abu mati, kecuali dengung kursi naga, tidak ada yang lain. Di bawah tatapan Ye Chen dan Zixuan, wajah Di Huang menjadi lebih pucat. Seiring berjalannya waktu, wajahnya tidak hanya pucat,
tetapi darah meluap dari sudut mulutnya, yang membuat Ye Chen dan Zixuan semakin terkejut. Di Huang, yang memiliki kekuatan bertarung seorang kaisar, tidak dapat menahan reaksi. Di Huang tetap diam, masih menyimpulkan diam-diam, menggunakan Dao Yun untuk mundur lebih jauh, dan menggunakan kekuatan deduksi, untuk membawa reaksi yang mengerikan, dan mendorong lapisan demi lapisan awan dalam kegelapan. Dalam kabut, dia seperti melihat punggung seorang wanita, berdiri seperti peri di dunia manusia, berdiri di akhir tahun, dia melihat 3.000 rambut hitam, bergoyang tertiup angin, semuanya diwarnai dengan awan peri. Dia terlalu jauh, meskipun dia bisa melihatnya, tapi itu seperti mimpi, tak terjangkau. Itu adalah komandan pengadilan surgawi kuno dan pemilik kursi naga giok putih, dia sangat glamor dan tak tertandingi, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat kecantikannya, tetapi hanya melihat punggungnya, terjebak dalam mimpi. Pada saat ini, Di Huang batuk darah, terhuyung-huyung, dan jatuh dengan darah. Senior Sage. Ye Chen dan Zixuan buru-buru melangkah maju, satu kiri dan satu kanan, memegang Di Huang. Ngeri tak terkira, sangat menyedihkan bisa mengembalikan tubuh suci yang agung, naga giok putih kursi tuan, seberapa kuat itu, melampaui alam kaisar agung. Apakah itu seorang kaisar legendaris? Di Huang berdiri teguh, mengerutkan kening, hanya melihat ke kursi naga, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia terlalu meremehkan pemilik kursi naga. Ranah komandan surga kuno pasti melampaui kaisar. Kali ini, dia hanya melihat sosok dari belakang, tapi bukan wajah aslinya. Apa yang dikatakan Kaisar Hades saat itu cukup masuk akal. Hei Emperor Huang, meskipun dia memiliki kekuatan tempur untuk membantai kaisar, tetapi bagaimanapun juga dia bukanlah seorang kaisar. Mampu membantai kaisar bukan berarti dia berada di atas kaisar. Jika tidak, seperti deduksi ini, jika kaisar datang untuk melakukan mantra, dia akan dapat melihat lebih banyak. Dalam banyak kasus, perbedaan antara tubuh suci Dacheng dan kaisar terlalu jauh. Aku telah meremehkan leluhur surga kuno. Setelah sekian lama, aku mendengar bahwa Di Huang membuka mulutnya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menertawakan dirinya sendiri di seluruh matanya. Setelah deduksi, dia tiba-tiba merasa bahwa Dacheng tubuh suci adalah lelucon. Aku bisa melihat kehormatannya. Ye Chen bertanya dengan suara rendah. Di Huang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ada banyak ketidakberdayaan dalam senyumannya. Mata Zixuan dipenuhi dengan terlalu banyak kekhawatiran. Sejak kembalinya Kaisar Huang, ini adalah kedua kalinya dia mendapat serangan balik, sebelumnya di Tiansu, tapi sekarang kursi naga giok putih ini lagi, kekuatan leluhurnya membuat orang gemetar. Dia tahu tentang itu, tapi dia tidak menyebutkannya. Ye Chen menatap santo wanita itu. Di Huang menghela nafas, dan duduk kembali di bawah pohon tua, menyilangkan kakinya dan memejamkan mata. Serangan balasannya terlalu keras, perlu dimusnahkan, satu-satunya kesalahan adalah orang yang dia simpulkan terlalu menakutkan. Ye Chen dan Zixuan tidak berani menyela, mereka berdua mundur ke samping. Tuan Muda Ye duduk dengan santai, dan mengambil lampu teratai yang memelihara jiwa Nian Wei untuk menyerap kekuatan cahaya bintang dan cahaya bulan, yang akan membantu memelihara kekuatan jiwa, dan dia juga mengetahui beberapa kekuatan magis. Zixuan diam seperti biasa, duduk di rerumputan, diam, seperti puisi dan gambar, hanya menatap kaisar dengan tenang, ekspresinya kesurupan sesaat, penuh kelembutan feminin. Aku dengar kamu dan leluhurmu pergi ke area terlarang, dan kamu bisa mendapatkan sesuatu. Ye Chen sepertinya tidak punya apa-apa, dan dia telah mengambil jejak jiwanya dan mengintegrasikannya ke dalam lampu teratai untuk membantu Nian Wei meleleh. Jiwanya. Tidak ada untungnya. Zixuan batuk kering, dengan ekspresi yang sedikit aneh di wajahnya. Dia minum secangkir teh pencerahan dan membalikkan meja. Untuk bagian jembatan, akan aneh jika bisa menceritakan rahasianya. Dengan dialog sederhana, keduanya terdiam. Keheningan semacam ini membuat Ye Chen merasa nostalgia, mengingat kembali masa lalu, ketika Zixuan masih menjadi boneka, dia berlatih bersila, dan dia berdiri di samping, merasa sunyi, sudah lama hilang. Zixuan juga merasakan hal ini, selama tahun-tahun itu, dia menemani Ye Chen tumbuh dewasa, dan bahkan menyaksikannya di sepanjang jalan, dari biksu kecil hingga pencapaian hari ini. Hutan bunga persik dengan kelopak yang berkibar jatuh ke dalam ketenangan lagi. Di sisi lain dunia biksu, pesta besar telah berakhir, dan orang-orang yang telah tercerahkan telah pergi ke 4 penjuru, jika mereka ingin kembali ke kampung halamannya dan melihat-lihat,
mereka juga harus pergi ke surga atau mendirikan sekte, untuk meninggalkan garis keturunan kuno, dan selama bertahun-tahun yang akan datang, orang-orang dari dunia bawah ini akan menjaga surga. Secara alami, ada juga yang tinggal di Dacu, dan menemukan gunung peri satu demi satu sebagai tempat meditasi. Beberapa orang kuat di dunia bawah hanya menyegel diri mereka sendiri, dan mereka tidak akan membuka blokirnya jika tidak ada kesulitan di surga. Di tahun-tahun stabil, semuanya berjalan teratur. Di gerbang Tianxuan, semua kaisar semu ada di sana, berdiri di depan tablet dewa. Tablet dewa kuno ini ditutupi dengan tablet Giok Yuan Shen sebelumnya. Pada saat ini, kecuali yang pecah, hanya ada dua bagian yang tersisa, satu adalah Raja Manusia, satu adalah enam alam, itu adalah orang yang menanggapi perampokan, dan keduanya belum kembali. Ekspresi orang-orang penuh kesedihan, salah satunya dalam bencana, dan terlalu banyak orang yang terkubur, langit menderita kerugian besar, dan lebih dari 80% kaisar semu puncak menjadi abu dalam bencana tersebut. Jutaan kaisar semu yang datang dari dunia bawah hampir tidak bisa menebus hilangnya bencana. Tian Lao hanya bisa menghela nafas, mengambil kendi, dan menumpahkan sepotong anggur. Di masa depan, ini akan menjadi dunia generasi muda. Di Lao berkata sambil mengelus janggutnya, generasi baru menggantikan yang lama, dan dalam waktu dekat, akan ada dunia emas. Sungguh rahasia. Saya juga tahu bahwa penunjukan Ye Chen sebagai kuasi kaisar adalah pertanda, penindasan merek jalan kaisar akan melemah, akan ada lebih banyak kaisar semu puncak, menyentuh penghalang jalan kaisar, dan akan ada lebih banyak monster. Keturunan, maju dengan cepat sepanjang jalan. Merek cara kaisar menekan tidak hanya kaisar semu puncak, tetapi juga semua biksu di dunia. Dengan melemahnya penindasan, kesulitan para beku untuk maju juga akan sangat berkurang. Dengan kata lain, melemahnya penindasan merek jalan kaisar, bagi para biksu, merupakan keberuntungan melawan langit, dan kesombongan generasi mendatang akan tumbuh seperti jamur di era ini. Mereka seharusnya beruntung, ada tubuh suci Dacheng yang menjaga jalan, dan mereka tidak perlu khawatir mati di tengah jalan karena kobaran api perang. Oleh karena itu, di era istirahat dan pemulihan ini, perubahan juga merupakan era penciptaan dunia yang hebat. Aku putus asa, aku optimis tentangmu. Tuan Suci mengguncang kipas lipatnya dan menghela nafas. Yang disebut putus asa mengacu pada Cheng Di. Tidak peduli seberapa jahatnya dia tidak akan pernah melawan langit. Mereka yang menghela nafas bersama adalah Jenderal kelima dan Kaisar, keduanya tidak lagi ditakdirkan untuk naik tahta. Jika lelaki tua ini bisa menjadi seorang kaisar, dia akan melindungimu, kata Di Lao penuh arti. Begitu komentar ini keluar, semua orang menyipitkan mata, dan mata mereka seolah berkata, berapa banyak kati dan tael yang Anda miliki. Ini bukan giliranmu. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan terdengar, bergema di seluruh alam semesta. Mendengar suara itu, semua Zundi bangun secara kolektif. Dengan kata lain, semua orang yang mendengar dentuman mengambil tindakan, semua menatap kehampaan, gemetar di hati mereka, karena mereka mencium bau paksaan yang mengerikan, milik cara kaisar. Seseorang telah melewati malapetaka kaisar. Ke arah Xuan Huang, kaisar dari semua klan dan kaisar semu dari semua puncak naik ke langit, mata mereka sedikit menyipit, melihat ke sisi berkabut, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Dari suara gemuruh, seseorang akan menjadi seorang kaisar. Suara-suara terkejut memenuhi langit. Ini tidak diragukan lagi adalah malapetaka kaisar. Ke arah benua Neter, penguasa dunia bawah juga sedikit mengernyit. Dengan kultivasi dan perbuatannya, dia tidak dapat menemukan sumbernya, apalagi malapetaka siapa itu. Klan Taoti benar-benar luar biasa. Semua gerbang surga Dacu, semua kaisar semu datang ke istana bawah tanah, dan mereka semua melihat ke tirai air yang memantau suku prasejarah. Seseorang memang memimpin kaisar, dari alam spiritual, dan itu adalah kaisar semu dari suku Taoti. Dari sini, seseorang dapat dengan jelas melihat gambaran wilayah spiritual, awan gelap bergulung, kilat dan guntur, dan berbagai penglihatan kehancuran sering muncul, dan malapetaka ilahi di jalan kaisar akan segera datang. Episode 2408 Dupa Setengah Kolom. Ledakan. Gemuruh. Deru ketiadaan menjadi semakin makmur, tidak hanya langit dan bumi yang bergetar, tetapi juga langit berbintang yang luas, alam semesta berguncang, dan banyak biksu dengan fondasi yang lemah tidak dapat berdiri diam. Tetapi manusia sudah bersujud di tanah,
selalu merasa bahwa dewa sedang marah dan akan membawa bencana, bahkan para biarawan pun pucat, apalagi mereka, tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Kengerian kesengsaraan Kaisar, membawa paksaan Kaisar Dao, menyelimuti dunia. Apakah ini serangan balik? Di hutan bunga persik di dunia fana, Ye Chen juga mengangkat kepalanya untuk menonton, mengetahui dari mana suara gemuruh itu berasal, dan juga mengetahui dari ras mana orang kuat yang memimpin perampokan Kaisar itu berasal. Taoti yang diwariskan akan mencapai alam tak bertuhan. Ekspresinya sedikit aneh. Bukan hanya dia, tetapi juga Zixuan, yang sudah lama berada di surga, dan belum pernah melihat Taoti memimpin Kaisar untuk merampok, dan tidak lama kemudian dia diasingkan ke alam spiritual, jadi dia menemukan peluang terobosan. Di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Ye Chen menggosok dagunya, selalu merasa bahwa bukan kebetulan Taoti menyebabkan malapetaka Kaisar, pasti tekanan Kaisar Huang yang membuat mereka terbangun di langit. Menutup matanya dari kehampaan, dia menatap Di Huang. Di Huang telah bangun, menekan serangan balik dengan paksa, tetapi tidak melihat ke langit, mengambil pisau pahat lagi, dan mengukir ukiran kayu, seolah-olah dia tidak peduli dengan masalah Taoti yang membawa Kaisar ke bencana. Ini adalah keberanian fisik suci Dacheng, saya sama sekali tidak siap untuk berpartisipasi di dalamnya, dan saya tidak berniat menghalanginya. Senior, apakah kamu tidak ingin mengunjungi Ling Yu? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Apakah dia bisa membuktikan Tao atau tidak tergantung pada kesempatannya, Di Huang berkata dengan santai. Ye Chen ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ini adalah Kaisar Huang. Jika itu dia pasti sudah lama membunuh alam roh. Anda tidak bisa membiarkan Taoti menjadi Kaisar, jika tidak, dengan sifat kencing Taoti, akan ada perang, yang disebut kutukan terlarang dari jalan Kaisar tidak berguna bagi Kaisar. Dibandingkan dengannya, Zixuan jauh lebih tenang karena dia mengenal Di Huang dengan sangat baik. Dapat dikatakan bahwa selain Kaisar Xuanyuan, Kaisar Xianwu, Kaisar Dunia Bawah, dan Daozu Surga, Di Huang tidak takut pada Kaisar besar manapun, termasuk Kaisar dari klan Taoti. Dacheng Sein fisik sebanding dengan Kaisar Agung, dan juga merupakan eksistensi tingkat tertinggi. Tidak mungkin bagi Kaisar Huang untuk menghancurkan masalah orang-orang yang melintasi malapetaka Kaisar. Mengambil langkah mundur, bagaimanapun juga adalah pelintas kesengsaraan di dunia manusia. Ledakan. Gemuruh. Dalam keheningan, suara gemuruh menjadi lebih tirani, dan lapisan lingkaran cahaya tak terlihat menyebar dari wilayah spiritual, mengabaikan penghalang wilayah visual, dan menyebar ke langit. Di arah alam spiritual, yang melintasi malapetaka adalah klan Taoti. Ekspresi semua orang berubah. Dari mana tubuh suci itu berasal? Anda bisa menghentikannya. Jika Taoti menjadi seorang kaisar, dia akan dilikuidasi. Dan langit berbintang. Di mana para biksu berkumpul, ada suara-suara. Akan baik-baik saja jika yang memimpin para perampok adalah biksu dari surga, tetapi jika mereka berasal dari suku prasejarah, itu akan berbeda. Jika tidak, nyala api perang akan dimulai lagi. Langitnya hidup, dan domainnya bahkan lebih hidup. Wajah suku prasejarah lainnya tidak sejelek yang mereka bayangkan. Mereka tahu bahwa yang memimpin perampokan adalah Taoti, dan mereka sangat berharap Taoti akan muncul sebagai kaisar. Selama mereka bukan dari surga, itu tidak peduli dari suku mana mereka berasal. Dengan cara ini, Hong Huang akan dapat mengembalikan kota. Itu juga lebih baik daripada didistribusikan ke setiap domain. Dan yang terpanas adalah alam spiritual semua surga. Melihat ke atas, langit gelap, tertutup awan gelap, dan untaian guntur dan kilat yang mengerikan terkoyak di awan gelap, membawa kekuatan kehancuran, paksaan jalan kaisar, penghancuran alam semesta, dan pantulan kecemerlangan, menyilaukan warna kiamat terjalin dalam visi ekstrim. Melihat orang yang memperkenalkan perampokan kaisar, dia adalah seorang lelaki tua berjubah emas, yang telah keluar dari ketiadaan, menunggu perampokan kaisar datang. Itu adalah Taoti yang kuat, kaisar semu di tingkat puncak, tidak lemah dalam kekuatan tempur, dewa pedang dari surga, berdiri di atas langit, seperti monumen, menekan zaman, dan mata seperti elang para dewa, memainkan yang terbaik dari Dao Yun, ada cahaya peri yang terang berkumpul, dan seluruh tubuh berlumuran darah pertempuran, terbakar seperti api. Kamu harus dinobatkan sebagai kaisar. Kaisar Kuasi Taoti berjubah emas berkata dengan lantang, dengan keyakinan kuat untuk mengatasi malapetaka kaisar, dan menunggu bertahun-tahun tanpa akhir untuk hari ini.
Kaisar pertama telah muncul. Setelah sekian lama, klan Taoti saya akhirnya akan muncul sebagai seorang kaisar lagi. Seperti dia, orang-orang dari suku Taoti juga heboh, dan warisan jalan kaisar dikirim ke alam spiritual. Sayang sekali, jika Taoti menjadi kaisar, dia bisa melawan Kaisar Huang. Semua Taoti yakin bahwa kaisar dari klan Taoti akan berada di atas Kaisar Huang. Klan Taoti benar-benar berbakat. Di puncak gunung di dunia bawah, Kaisar dunia bawah berdiri di sana, memandangi alam spiritual surga, matanya bersinar terang, dan ada juga secercah harapan tersembunyi. Di bawah tatapannya, Zun Zun Taoti melejit ke puncak Dao Tai Sang Tian. Medan perang eksklusif untuk yang tertinggi juga merupakan medan perang perampokan kaisar. Jika Anda dapat membawanya, Anda akan menjadi altar kaisar jika Anda tidak dapat membawanya. Ledakan, gemuruh. Diiringi oleh dentuman, kesengsaraan ekstrim Dao Kaisar datang, dan miliaran guntur dan kilat turun dari langit, semua jenis warna, berkumpul ke air terjun Xianhe, menutupi langit, dan menabrak Kaisar Kuasi Taoti. Kekuatan kehancuran, setiap serangan, dapat menghancurkan langit biru yang abadi. Langit bergoyang lagi, bahkan dunia bawah dan surga terpengaruh, bersenandung dan bergerak. Perang. Taoti Zundi meraung, bergegas ke langit, menyatu dengan darah asli, mengumpulkan pedang peri, memotong galaksi terang dengan satu pedang, dan memotong lautan guntur kaisar. Namun, sebelum dia sempat membeku, lautan guntur dari Kaisar Jie berkumpul lagi dan menelannya. Engah. Tapi melihat bunga darah bermekaran di lautan guntur sangat menyilaukan, dan sesaat kemudian, tubuhnya yang rakus hancur menjadi kabut darah, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Melihat pemandangan ini, suku Taoti mau tidak mau gemetar di dalam hati mereka. Hukuman ilahi dari jalan kaisar benar-benar mengerikan. Seorang kaisar semu di puncak level terkuat dihancurkan sampai mati hanya dalam satu tatap muka. Perang. Kaisar semu Taoti meraung, membelah lautan guntur lagi, dengan gila-gilaan membakar esensi dan asal hidupnya, dengan paksa membentuk kembali tubuh ilahinya, bergegas ke langit, mencoba meledakkan jalan kaisar dan malapetaka dewa. Tapi dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri, dan terlalu meremehkan hukuman ilahi yang ekstrim. Baru saja dia bergegas keluar dari lautan guntur, tetapi dihantam oleh semburan guntur hitam dari Ling Tian. Tubuhnya meledak, dan roh primordial ilusi jatuh ke lautan guntur yang menyembuhkan lagi. Guntur mengamuk, mencoba menghancurkan tubuh aslinya. Kali ini, dia tidak terburu-buru dan benar-benar tenggelam. Ah! Raungan yang tidak rela bergema di seluruh Dao Tai Sang Tian. Itu datang dari lautan guntur, tetapi tidak ada sosok Taoti. Yang dia lihat adalah guntur dari jalan kaisar, dan darah menyembur keluar dari mata orang yang menikamnya. Ledakan. Gemuruh. Suku Taoti mendongak, suara gemuruh secara bertahap dimusnahkan, guntur dan kilat kembali ke kehampaan, dan jalan bobrok terlalu tinggi ke langit, dan tidak ada lagi Kaisar Kuasi Taoti. Pada saat ini, tubuh kencang dari seluruh klan Taoti runtuh ke tanah, menatap kosong pada kehampaan, cahaya harapan di mata mereka juga menghilang dengan guntur dan kilat, dan perlahan meredup. Harapan klan Taoti hancur. Bencana Kaisar tertarik, tetapi dia tidak tahan, dan terkubur dalam bencana Kaisar Fajar jalan warisan Kaisar, dengan harapan, benar-benar berubah menjadi keputusasaan, dan dia tidak berdaya untuk menjadi Kaisar melawan langit. Memalukan. Kaisar dunia bawah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keadaan pikiran Kaisar agak sulit untuk diungkapkan, dia tidak tahu apakah harus meratapi malapetaka yang mengerikan dari Kaisar, atau mengasihani kuasi Kaisar Taoti, setengah batang dupa tidak bertahan, apa yang harus digunakan untuk membuktikan jalan. Mengatakan bahwa Tao Tu Zundi masih luar biasa, tetapi dia hanya memiliki kualifikasi untuk melewati kesengsaraan Kaisar Jidao, sedangkan untuk Kaisar, itu masih jauh dari cukup, parit alami tidak mudah untuk diseberangi. Dengan desahan lain, Kaisar dunia bawah berbalik dan pergi. Suara gemuruh mereda, dan perampokan Kaisar datang dengan cepat, dan semakin cepat. Para pembudidaya langit memandang ke atas ketiadaan, tetapi mereka masih menatap kosong. Kemana perginya mungkinkah Tribulation Transcender dihancurkan oleh tubuh suci Da Cheng? Tidak dapat disangkal, jauh dari saya dulu. Yang mulia berkata dalam-dalam, dengan makna yang dalam-dalam kata-katanya, setengah batang dupa telah dimusnahkan oleh Kaisar sebelum tiba, apa buktinya? Kaisar di sampingnya. Raut wajahnya juga cukup aneh. Ketika dia melewati kesengsaraan Kaisar, berapa jam dia bertahan?
Untungnya untuk yang satu ini, dia dimakamkan oleh Kaisar Jie sebelum setengah batang dupa berlalu. Sebuah pelajaran dari masa lalu, paling aman untuk mencapai kerajaan Kaisar setelah Ye Chen melewati kesengsaraan surgawi Kaisar Zun. Tian Lao meremas janggutnya, mengundang Kaisar Jie sesuka hati, konsekuensinya akan sangat serius. Kaisar Zun tidak membantah, dan Tian Lao tidak perlu mengatakan. Hong Huang tidak mengetahui rahasianya, tetapi itu jelas. Semakin tinggi tingkat kultivasi Ye Chen, semakin lemah penindasan jalan Kaisar, dan semakin lemah perampokan Kaisar yang ekstrim. Jika Anda ingin membuktikan jalan dan menjadi Kaisar, Anda harus menanggung kesepian, jika tidak, Anda akan mati sengsara. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin memarahi ibu saya. Jenderal Dewa Kelima menamparkan dahinya dengan keras. Jika dia tahu bahwa Ye Chen bisa keluar dari Kaisar Huang, dia seharusnya tidak mengambil risiko menarik Kaisar Jie hari itu. Di akhirnya, sebelum Kaisar Jie tertarik, dia bahkan memprovokasi dengan luka di sekujur tubuhnya, bahkan jalan untuk menjadi seorang kaisar benar-benar terputus. Jika Anda melakukannya lagi, jika Anda mengundang Kaisar Jie lagi setelah Ye Chen menjadi Kaisar Semu, Anda pasti dapat menariknya, setidaknya Anda akan memiliki kesempatan untuk melawannya sekali, dan itu tidak akan terlalu menyakitkan. Seperti sekarang. Mengapa? Zundi menghela nafas, menepuk bahu sang jenderal, dan bubar. Malam ini, keadaan pikiran langit dan manusia cukup gelisah. Terutama Zundi di kondisi puncak, saya merasa paling nyata. Dalam kegelapan, saya sepertinya bisa melihat gerbang jalan Kaisar. Akan ada Kaisar baru, mungkin salah satunya, godaan jalan puncak, godaan tahta, telah mengaburkan pikiran mereka. Hutan bunga persik masih begitu damai. Ye Chen masih mengangkat kepalanya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, perampokan Kaisar pasti menghilang terlalu cepat. Adapun Zixuan, dia masih sangat tenang. Jiwa sisa permaisuri memiliki ingatannya sendiri tentang permaisuri yang melintasi malapetaka. Jalan Kaisar dan malapetaka para dewa tidak sesederhana yang mereka katakan. Jika Anda tidak menarik malapetaka Kaisar, Anda bisa menjadi seorang Kaisar, dan Anda memiliki semua kualifikasi. Ye Chen akhirnya menutup matanya, bergerak di bawah pohon tua lagi, dan memindahkan bangku kecil. Senior, begitu banyak orang kuat telah dibawa dari dunia bawah, apakah kamu ingin pergi? Rahasia 10.000 tahun yang lalu membutuhkan untuk ditemukan. Lagi pula, Di Huang tertawa. Ye Chen sedikit mengernyit, dan mengerti apa yang dimaksud Di Huang sebagai rahasia, itu pasti berhubungan dengan Kaisar Zun, artinya, nenek moyang keluarganya ingin mengikuti jalan Dewa Zun dan pergi ke dunia prasejarah kuno. Tapi dia tidak yakin apakah Di Huang tahu di mana pintu masuk ke Primordial Great Desolation. Berbicara tentang pintu masuk, dia melirik santo wanita itu lagi. Pintu masuk yang dia cari juga merupakan pintu masuk, tetapi dia belum menemukannya sejauh ini. Dia juga ingin tahu di mana yang disebut pintu masuk itu. Di malam hari, hutan bunga persik bermandikan cahaya bulan, seperti pakaian peri yang cantik. Tuan Muda Ye tidak menganggur, dia duduk di bangku kecil dengan damai, dan mengajukan pertanyaan satu persatu dengan serius, seperti Ruoxi, seperti Chu Xuan dan Chu Ling, seperti 5 area terlarang Xuan Huang, seperti 3 alam dari surga, bumi dan manusia. Ada terlalu banyak pertanyaan, dan saya ingin meminta Di Huang untuk menyelesaikannya. Dan Di Huang adalah senior yang kompeten yang tahu segalanya. Secara alami, dia tidak tahu banyak rahasia seperti Chu Xuan dan Chu Ling, dan dia tidak bisa memberikan jawabannya sendiri. Keduanya bisa dikatakan sebagai guru dan teman. Di dua bidang, Kaisar Huang tidak sebaik itu. Sebagai Ye Chen, tepat sebelum fajar, Ye Chen pergi. Di Huang juga mewariskan teknik rahasia untuk memulihkan kekuatan murid. Sebelum pergi, dia menyerahkan dunia tidur kepada Ye Chen. Hong Chen masih di bawah segel, dan Di Huang secara pribadi menerapkan segel itu. Mengenai Hong Chen, Di Huang belum pernah menggunakan pencarian jiwa sebelumnya, tetapi yang dia lihat adalah kekacauan, yang disebut memori telah terhapus oleh ruang dan waktu, dan itu hanya rahasia kosong yang tidak berguna. Ekaristi Dacheng juga memiliki harapan. Harapannya adalah 6 dunia manusia, dia berharap 6 dunia juga akan kembali, dan dia berharap mereka berdua dapat bersatu kembali, dan tubuh sucinya yang agung akan memberikan tekanan besar pada mereka berdua. Dan dengan demikian mengatasi malapetaka Kaisar. Ye Chen pergi, tapi Tao Hualin menyambut tamu baru.
Yang datang kali ini adalah Immortal King Yuhua yang penuh perubahan dan tidak bisa menyembunyikan debu tahun-tahun. Kedatangannya membuat Zixuan dan Di Huang merasa kesurupan sesaat. Di Huang akhirnya meletakkan pisau pahatnya dan meletakkannya di atas meja teh. Tubuh suci Dacheng dan Raja Peri Berbulu adalah saingan dalam cinta dan teman lama. Permaisuri telah pergi, tetapi masih ada sisa jiwa permaisuri. Duduk bersama, ketiganya merasa waktu itu seperti pisau. Di sini, Ye Chen telah tiba di dunia biksu, berjalan di langit. Sejauh ini, dia menghancurkan slip giok dari teknik rahasia yang diteruskan oleh Di Huang, dan membaca indera ilahi di dalamnya. Yang disebut pemulihan kekuatan murid adalah melalui kekuatan eksternal, mengacu pada cahaya bintang dan cahaya bulan. Teknik rahasia ini dapat digambarkan sebagai ciptaan surgawi, dikombinasikan dengan teknik menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan ke mata, dapat memadatkan kekuatan pupil, tidak secepat sumber asli pupil mata menelan, dan itu akan memakan waktu, setidaknya, daripada dia pulih sendiri. Jauh lebih cepat, butuh waktu untuk menumpuk. Tidak buruk. Ye Chen tersenyum dan langsung pergi ke gerbang Tianxuan. Masih jauh dari Tianxuan, dia berhenti, berubah menjadi tubuh Dharma, dan membawa Hong Chen bersamanya. Ini adalah perintah Di Huang untuk menyegel Hong Chen di bawah gerbang Tianxuan. Adapun mengapa tubuh Dharma diizinkan pergi, itu karena Dong Huang terlalu bertekad untuk menyelesaikan perhitungan dengannya. Bos, bukankah ini pantas? Tubuh Dharma terbatuk, mengetahui bahwa niat dewa adalah membiarkannya dipukuli. Dia benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan teknis seperti itu. Ada begitu banyak omong kosong. Ye Chen menendang. Fasen melengkungkan bibirnya, tetapi tetap pergi ke Tianxuanmen. Kemudian, saya mendengar suara ledakan datang dari arah gerbang Tianxuan. Tubuh Dharma merangkak keluar, dan ada Feng Niang di belakangnya, Dong Huang Taixin. Mengetahui bahwa itu adalah tubuh Dharma, Dong Huang Taixin tidak dapat menahan diri, dan memukulinya hingga meledak. Fakta telah membuktikan bahwa Tuan Muda Ye masih sangat melihat ke depan. Untuk hal-hal seperti dipukuli, Anda harus pergi ke tubuh Dharma, dan jika Anda menyinggung Dewi Kunlun, Anda tidak bisa pergi ke Tianxuanmen, dan Anda harus berhati-hati saat tidur di malam hari, agar tidak dicekik. Kematian. N. Episode 2409 Kekacauan Dunia Kecil. Kembali ke puncak Yunfei, Anda akan disambut oleh aroma nasi. Ye Chen tidak sopan, mata semua gadis semuanya miring, mereka masih ingat apa yang terjadi kemarin, pria tak tahu malu ini selalu suka memikirkan hal-hal tak tahu malu. Menengok ke belakang, masih ada kekhawatiran, paling lama 2 hari, Ye Chen akan mengatasi malapetaka. Ye Chen tersenyum liar, dan pergi ke puncak setelah makan malam. Memantulkan cahaya matahari pagi, dia duduk bersila, jatuh ke dalam kondisi pencerahan, dan memutuskan untuk membuka dunia kecil di tubuhnya sebelum malapetaka datang, yang eksklusif untuk kerajaan kuasi kaisar. Mengenai dunia kecil, dia sudah memahaminya secara menyeluruh, dan yang dia butuhkan adalah hukum ruang. Dia juga telah terlibat dalam bidang semacam ini bertahun-tahun yang lalu, seperti mengecilkan bumi menjadi 1 inci, seperti mengubah alam semesta menjadi debu, semuanya termasuk dalam hukum ruang, dan tidak ada bandingannya dengan hukum waktu. Duduk bersila, tubuh sucinya sedikit bergetar, dan kekuatan ruang meluap, secara bertahap memadatkan dunia kecil, terukir dengan caranya yang kacau, menyatu dengan kekuatan darahnya, dan asal mula tubuh suci. Membalikkan budidaya Tao of Chaos, dunia kecilnya juga terkait dengan Tao, sepotong kekacauan, mirip dengan ruang debu, tetapi lebih misterius daripada ruang debu. Anda dapat melihat dalam kekacauan, ada evolusi matahari, bulan dan bintang, nafas kekacauan, yang ringan mengapung, yang keruh mereka yang tenggelam, melebur ke langit dan bumi. Setelah itu, ada gunung-gunung besar yang menjulang dari tanah, menjulang tinggi dan megah, dan ada juga sungai-sungai yang mengalir melintasi daratan, mengalir dari barat ke timur. Evolusi segala sesuatu tidak ada, setiap bunga, setiap rerumputan, setiap pohon adalah spiritual, bersinar dengan cahaya yang kacau, bukan ilusi, itu hanya keberadaan, menguraikan jalannya yang kacau. Dia seperti seorang pemahat, dan seperti seorang pelukis, dia menggambarkan dunia kecil yang kacau di tubuhnya dengan jelas, itu benar-benar sebuah dunia, dengan gunung dan air, dia telah ditarik ke dalam kekuatan spiritual, semuanya diselimuti awan dan kabut, seperti sebidang tanah murni di bumi, eksklusif untuk dia semua. Tripod yang kacau itu menggelegar, dan asapnya menyerbu ke dunia kecil yang kacau itu.
Xian Huo dan Tian Lei tidak menganggur, satu demi satu, ketika mereka masuk, mereka melompat-lompat dibandingkan dengan Dan Hai Ye Chen. Dunia kecil yang kacau ini lebih menarik, seperti surga kecil. Anda bisa menunggu dan menunggu kursi naga dan batang besi Ling Xiao datang, dan mereka bertiga jujur. Ye Chen belum membuka matanya, dan masih mencoba yang terbaik untuk menggambarkannya. Dunianya yang kacau baru saja terbentuk, dan itu perlu diukir di jalannya, dan jalannya perlu diendapkan, dan perlu ditempa untuk waktu yang lama sebelum bisa menjadi dunia yang sangat besar. Melihatnya tercerahkan, Chu Xuan dan yang lainnya tidak mengganggunya, hanya menunggu malapetaka. Malam tiba dengan tenang. Ye Chen akhirnya membuka matanya, mengeluarkan lampu teratai untuk nutrisi jiwa, dan menggantungnya di depannya. Adapun dia fokus pada dua tujuan, sambil menatap Misty, menyerap kekuatan cahaya bintang dan cahaya bulan, menggabungkannya ke matanya, menjalankan latihan yang diajarkan oleh Di Huang, mengubahnya menjadi jejak kekuatan murid. Sambil memulihkan kekuatan muridnya, dia juga tidak lupa mengembangkan dunia kecil yang kacau balau. Saya tidak tahu kapan, nafasnya menjadi sangat tidak stabil dan sangat gelisah. Selalu ada semacam kekuatan dalam kegelapan yang ingin menembus segel tertentu, tetapi dia dengan paksa menekannya beberapa kali. Itulah kekuatan kesengsaraan surgawi, selalu membuat masalah secara tidak sengaja, mencoba menyeretnya untuk melewati kesengsaraan surgawi. Mengenai hal ini, Ye Chen sangat lugas, dan tidak akan melewati malapetaka sampai saat terakhir. Di tengah malam, dunia kecilnya yang kacau diukir semakin indah, dan sebuah kota kuno diukir, dan bahkan paviliun, menara, paviliun, jalan, dan taman kecil di kota juga berevolusi bersama. Dunia, ini hanya langkah pertama, tetapi dia akan membuat seluruh rangkaian segala sesuatu di dunia nyata, kecuali makhluk hidup. Langit mendekati fajar lagi, jadi dia bangun, menyingkirkan lentera teratai, dan menggeliat dengan ganas, dia penuh energi, dan energi spiritual langit dan bumi membentuk pusaran, berkumpul menuju dunia kecil yang kacau. Itu benar. Ye Chen melihat ke dalam, dengan senyum puas di sudut mulutnya, banyak harta, seperti artefak magis, batu sumber, gulungan rahasia, dan ramuan, semuanya dimasukkan ke dunia kecil. Hak istimewa eksklusif Kaisar Zun membuat para biksu sangat tidak berdaya, begitu dunia kecil dipadatkan, itu akan menjadi satu dengan tubuh, akan sangat sulit untuk merebut harta mereka. Dalam hal ini, Tuan Muda Ye telah mengetahui sejak lama bahwa Kaisar Semu yang tak terhitung jumlahnya telah dibantai di sepanjang jalan. Harta di dalam tas penyimpanan dapat dirampas, tetapi harta di dunia kecil benar-benar di luar jangkauan. Malam itu, dia keluar dari Heng Yue dan Great Chu sendirian, untuk menemukan tempat di mana tidak ada orang yang bisa melewati malapetaka. Langit berbintang sangat dalam dan luas, dan setelah dibaptis oleh api perang, masih ada sedikit bau darah yang tersisa. Banyak medan bintang masih bobrok, terlalu banyak reruntuhan medan perang, meteorit yang pecah, bersinar redup, dan langit penuh bintang. Setiap bintang kehidupan kuno dihantui oleh para biksu, dan gerbang gunung telah dibangun untuk menarik manusia. Memperkenalkan perjalanan kultivasi. Ye Chen berjalan dan menonton sepanjang jalan, penuh senyum, pulih dan pulih. Akan ada waktu yang lama, tidak akan ada lagi perang besar, selama Di Huang masih ada, tidak ada yang berani membuat masalah, jika dia bisa tetap stabil ini, dia tidak akan pernah pergi selama 100 tahun, langit akan penuh dengan bintang. Di beberapa titik, dia berhenti di bidang bintang mati. Bidang bintang ini telah mati dan sunyi sejak zaman kuno, itu adalah tempat yang baik untuk melewati kesengsaraan karena luas dan tak terbatas, jauh dari Chu yang agung, jauh dari hutan belantara, dan jauh dari dunia bawah. Dia pikir jika dia bersembunyi cukup jauh, tidak ada yang akan menyadarinya. Sayangnya, dia salah, tubuh suci Ye Chen melewati malapetaka, bagaimana mungkin tidak ada alasan bagi penonton untuk melihat gerbang domain terbuka. Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya berjalan keluar satu demi satu. Setelah berlari sejauh ini, tidak ada yang akan melihatmu pergi saat kamu mati. Chu Ling menatapnya tajam. Kamu bisa menemukan semua ini, kamu ahli dalam hal itu. Ye Chen menghela nafas. Jangan banyak bicara, lewati kesengsaraan dengan ketenangan pikiran, kata Chu Xuan dengan sedih. Meskipun istri lain tidak berbicara, sorot mata indah mereka mewakili segalanya, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka. Pemirsa tidak terbatas pada mereka, lebih banyak gerbang domain disanggah satu demi satu di langit berbintang 4 arah. Masih menyelinap di perampokan,
kita, yang cerdas, selalu bisa menemukannya. Mendengar kutukan sebelum melihat siapapun, mendengarkan suaranya, itu adalah Xiong Erna. Orang-orang dari Dacu juga datang, para tetua seperti kaisar dan jenderal, dan generasi muda seperti Xie Yun dan Si Tunan, pada dasarnya semua yang bisa datang-datang, dan langit berbintang memenuhi segala arah. Mereka yang tidak tahu adegan ini mengira mereka datang ke sini untuk bertarung. Dapat dilihat bahwa mata semua orang bersinar cerah, dan kekhawatiran sangat diperlukan, tetapi mereka sangat percaya diri pada Ye Dasao. Kali ini mereka datang dari jauh, satu untuk melihat perampokan, dan yang lainnya untuk melihat jalan Kaisar Badan Hukum. Acara besar dari 64 kaisar, hanya muncul setiap beberapa tahun sekali. Saya tidak tahu jalan mana yang membocorkan berita, dan lebih banyak orang datang, dari benua Xuan Huang, benua Neter, dan berbagai wilayah bintang. Pertempuran itu tidak biasa. 64 kaisar, kamu tidak bisa melewatkannya. Jika tubuh suci melewati malapetaka pelarian yang sempit, tidak ada yang akan menghalangi untuk bangkit kembali. Melihat ke bawah ke kubah bintang, ada orang di segala arah, hitam dan pekat, seperti awan yang menutupi langit, hanya sedikit cahaya bintang yang tersisa, dan tertutup kegelapan, dan tidak ada cahaya lagi. Dan dibandingkan dengan kerumunan besar, Ye Chen sekecil semut. Di tengah langit berbintang, Ye Chen berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi kedua bola matanya selalu berayun dari sisi ke sisi, memandangi bidang bintang di timur dan bintang di barat. Wajah Kaisar ke-10 Great Chu menjadi gelap. Jangan salahkan dia untuk ini, itu karena terlalu banyak orang memiliki biji melon sendiri, keba-keba makan dengan sangat ritmis, mereka sudah menyiapkan pertarungannya, dan mereka selalu siap untuk menonton pertunjukan besar. Ekspresi dan tatapan itu, artinya mereka datang jauh-jauh untuk bersenang-senang. Seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup dan mati, dan sepertinya ada kalimat yang terukir di setiap wajahnya, kami percaya padamu, dan kamu tidak akan mati jika ada yang mati. Mengingat fakta bahwa semua langit dan manusia begitu lurus, sebuah ide bagus terbentuk di benaknya, membuat tumpukan seperti itu, bagaimana dengan melewati kesengsaraan bersama, dan menjadi hidup. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia menarik napas dalam-dalam dan melepaskan segel kesengsaraan surgawi. Episode 2419 Jalan Kesengsaraan Ilahi. Ledakan. Begitu segel dilepaskan, raungan dari ketiadaan terdengar, bergema melintasi langit berbintang. Segera, awan gelap tertutup rapat, bergolak dan berjatuhan, tebal dan gelap gulita, seperti lapisan awan yang menutupi langit, turun dari langit, mencoba menutupi seluruh dunia, merobek guntur dan kilat seperti ular yang berenang di kegelapan awan, membawa paksaan yang menakutkan membuat dunia bergetar. Pada saat ini, semua orang menahan napas dan melihat ke arah Chang Miao bersama-sama. Mereka yang memiliki kekuatan gaib yang besar baik-baik saja, tetapi mereka yang berlatar belakang lemah, wajah mereka sudah pucat, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Kesengsaraan kuasi Kaisar Ekaristi terlalu mengerikan, sebelum benar-benar diturunkan, tercium kekuatan kehancuran. Terlalu banyak penglihatan kuno yang sering terwujud, termasuk gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang. Setiap penglihatan memantulkan cahaya kiamat dan bereinkarnasi dalam ilusi dan keruntuhan. Ye Chen mengangkat kepalanya sedikit, menatap Misty dengan tenang, tidak senang atau sedih, tetapi ada semangat juang yang tak terkalahkan tersembunyi di matanya. Bencana surgawi adalah langit, dia berjalan di jalan melawan langit, dan dia tidak akan pernah menyerah. Ledakan. Gemuruh. Saya mendengar suara menggelegar lagi, agung dan panjang, seperti lonceng kematian, mengetuk Ye Chen. Bencana guntur turun, seperti air terjun Kamigawa, yang turun selama 9 hari. Anehnya, sambaran petir itu semuanya berwarna putih, membuat langit berbintang yang seharusnya menjadi gelap, tetapi karena petir putih itu, menjadi lebih terang menyilaukan, menutupi langit dengan awan. Dunia tercengang, Tian Jie telah melihat banyak dari mereka, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat guntur putih, dan dia selalu merasa bahwa untaian petir putih seperti potongan sutra putih, ditenun menjadi pakaian berkabung. Meskipun gambarnya aneh, semua orang tahu bahwa tidak peduli apapun guntur dan kilat itu sangat menakutkan, hanya dengan melihatnya saja sudah melukai jiwa, dan sulit untuk membuka mata yang ketakutan. Perang. Dengan dentang, Ye Chen langsung pergi ke langit, tanpa senjata atau senjata,
Hanya sepasang tinju sihir emas, dan petir Ling Tian diledakkan satu demi satu, membuatnya sulit untuk menghentikan serangannya yang mendominasi. Ledakan. Ledakan. Perlawanannya tampaknya membangkitkan murka langit, dan lebih banyak sambaran petir. Tapi kali ini, petir putih telah kehilangan warnanya dan berubah menjadi petir merah, yang bahkan lebih kuat dari petir putih, seperti hujan darah, mewarnai merah langit berbintang. Ye Chen tetap diam, kakinya terlalu kosong, dan dia menginjak lautan emas petir, menenggelamkan Guntur. Meskipun Guntur Dewa Merah kuat, sulit untuk menghancurkan tubuh emasnya. Ledakan. Disertai dengan raungan, warna Guntur dan kilat berubah lagi, dari merah menjadi oranye, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada Guntur merah. Ruang yang luas menembus satu demi satu, dan itu runtuh. Guntur dan Guntur yang tak terhitung jumlahnya petir berkumpul, membawa kekuatan pemusnahan, dia ingin Ye Chen dimusnahkan. Ye Chen mendengus dingin, sekuat sebelumnya, dan kewalahan. Dan kesengsaraan surgawi sepertinya menyulap, Guntur oranye yang jatuh langsung berubah menjadi kuning. Tambang warna kuning semacam ini lebih kuat dari tambang oranye. Apakah ini kesengsaraan 9 dao ilahi? Gu Santong bergumam pada dirinya sendiri dengan mata terangkat. Sepertinya kamu belum buta, kata Wu Ya dengan santai. Orang tua, apa itu kesengsaraan ilahi 9 dao? Junior muda itu memandangi mereka berdua bersama. Semacam malapetaka. Taois Tai mengambil alih percakapan, akan ada guntur putih dan kilat di awal dan guntur hitam dan kilat di akhir. Antara putih dan hitam, ada 7 jenis guntur, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu. Satu warna adalah 1, 9 warna artinya, kekuatan 9 dao berlipat ganda. 2 kali lipat. Para junior gemetar, dan mereka semua mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Guntur dan kilat pada tingkat ini tidak dapat melukai Kaisar Chu Agung. Banyak senior mengelus jenggot mereka. Tidak ada yang bisa membantah pernyataan ini. Jelas tidak mungkin langit membunuh tubuh suci dengan kilat. Misalnya, Ye Chen, penjahat yang begitu mengerikan, hanya bisa dimusnahkan oleh hukum Kaisar. Di tengah diskusi yang meledak, Guntur Ling Xiao menjadi semakin ganas. Seperti yang dikatakan Tai, warna guntur dan kilat berubah lagi, dari kuning menjadi hijau, lalu menjadi cian, biru, dan ungu. Itu benar-benar tipuan. Perlu disebutkan bahwa setiap kali tambang warna berubah, kekuatannya berlipat ganda. Namun, di depan Ye Chen, ini semua ilusi, tidak perlu menggunakan metode rahasia, dan tubuh suci dapat menahannya, bukan untuk mengatasi bencana, tetapi untuk meredam tubuh fisiknya. Hal-hal seperti itu, dia harus lakukan setiap kali melintasi bencana. Malapetaka adalah hukuman dewa, dan setiap guntur dan kilat adalah jejak Tao, yang tercetak di tubuh sucinya, dikandung oleh Chaos Tao, dan menjadi merek Tao. Perang. Desisan tubuh suci menggetarkan bintang-bintang, pukulan demi pukulan, dan guntur dan kilat meledak. Namun pada saat ini, petir ungu juga kehilangan warnanya dan tertutup lapisan hitam pekat, membuat langit berbintang yang seharusnya cerah ini seketika menjadi gelap kembali. Petir hitam ini benar-benar mendominasi, itu adalah guntur dan kilat terakhir dari 9 dewa, kekuatannya jauh dari sebanding dengan 8 kilat pertama, ia dapat langsung membunuh Kaisar Semu biasa. Mata Ye Chen bersinar terang, dan dia tidak takut pada guntur hitam, dan ketika dia memukul satu, itu menghancurkan satu. Guntur hitam tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tetapi malah memberikan tubuh sucinya segel dao. Bersamaan dengan suara gemuruh, 8 warna guntur dan kilat lainnya terwujud bersama lagi, benar-benar berkumpul ke dalam 9 jalan bencana ilahi. Guntur dan kilat berbagai warna melintas dengan cahaya berbagai warna, mewarnai langit berbintang yang redup dengan warna-warni. Itu adalah gambar yang indah, dan orang-orang yang menontonnya kesurupan. Tepat pada waktunya, Ye Chen tersenyum. Ketika kata-kata itu jatuh, dia mendengar suara nyanyian naga, dan langit bergemuruh dari alamnya yang kacau keluar, berubah menjadi naga hitam, mengelilingi tubuh suci Ye Chen, melindungi jalan bagi tuannya, dan menelan segala jenis. Dari guntur dan kilat. Apakah itu baik-baik saja? Mata Xiong Er melebar. Mengintegrasikan kekacauan dan kembali ke sumbernya, dengan cara ini, menciptakan guntur kekacauan. Roh jahat itu bergumam pada dirinya sendiri. Tepatnya, guntur dan kilat memadamkan langit, kata Mo Yuan ringan. Roh jahat itu tetap diam, dan matanya yang indah mau tidak mau menyipitkan mata sedikit, seolah-olah dia tahu niat Ye Chen, bukan untuk melebur petir, tetapi untuk menelan petir.
Dengan cara ini, guntur langit ditempa untuk menjadikannya nirwana. Keduanya menebak dengan benar. Guntur langit Ye Chen memang menelan petir dan juga menahan guntur langit. Penggabungan dengan kekacauan kembali ke sumber memiliki banyak perbedaan, tetapi dapat memperkuat guntur langit. Melihat ke atas, ada segala macam guntur dan kilat, dan guntur tidak akan pernah menolak siapapun yang datang. Guntur langit juga berasal dari bencana surgawi, dan memiliki kekuatannya sendiri, dan setiap guntur dan kilat yang mencemari tubuh naga gunturnya akan tersedot olehnya dan ditelan dengan paksa, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Melihat hal tersebut, Xian Huo pun bersemangat untuk mencoba, dan juga ingin berlari keluar untuk jalan-jalan. Sangat disayangkan Ye Chen menolak untuk melepaskannya, api melahap langit dan merampas guntur dan kilat, yang tidak ada gunanya. Perang. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen mengguncang langit dengan minuman. Kaisar ke-10 Dacu benar-benar dewa perang, bermandikan ratusan juta guntur, berjuang sepanjang jalan, untuk bertarung ke puncak tertinggi Taisang, sumber runtuhnya malapetaka. Ledakan. Tuhan juga menanggapi, geram, 9 warna guntur dan kilat, kuat dan keras, satu demi satu, terhubung satu demi satu, mencoba untuk memusnahkan semut Ye Chen. Guntur dan kilat membawa kekuatan kehancuran, sementara Ye Chen memiliki semangat juang yang tak terkalahkan. Ini adalah malapetaka ekaristi, dan juga perebutan dominasi dan tak terkalahkan. Dalam adegan ini, orang-orang di dunia bersemangat, darah mereka mendidih seperti api, bukan karena mereka tidak mengkhawatirkan Ye Chen, tetapi karena mereka percaya tanpa syarat pada Ye Chen dan percaya pada tubuh suci yang tak terkalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ye Chen hidup sesuai dengan kepercayaan dunia, berjalan melawan langit, menyerang sepanjang jalan, membuat penyesalan dengan tubuh sucinya, tidak peduli seberapa mendominasi Shen Lei, sulit untuk menandingi sepasang tinju emasnya, dan sulit menghentikan langkahnya. Sekali lagi, dia memukul Misty, menghancurkan Chaos Cloud dengan satu pukulan. Pada titik ini, apa yang disebut kesengsaraan Dewa Sembilan Dao benar-benar berakhir, mereka yang langsung dikalahkan oleh Ye Chen, tidak hanya tidak menyakiti Ye Chen, tetapi semua cara untuk meredam tubuh suci Ye Chen ada di mana-mana. Melewati 9 dao kesengsaraan ilahi seperti bermain-main. Wu Sanpao menghela nafas. Jika itu aku, itu akan dipotong-potong. Niu Sisan terbatuk. Hal berikutnya adalah drama nyata. Mata dunia bersinar pada saat yang sama, menatap ketiadaan. Setelah 9 dewa dao selesai, akan ada 64 kaisar dan hukum tubuh. Itu adalah ekaristi malapetaka sesungguhnya adalah bencana pelarian yang sempit. N.